Di tengah dunia yang bising dan penuh distraksi, kita sering lupa bertanya, apa arti hidup yang baik? Selamat datang di Senandika Filsafat, tempat di mana suara hati berpadu dengan kebijaksanaan zaman. Dalam episode ini, kita akan menyelami 8 pelajaran Stoik. Ajaran yang bukan hanya mengubah cara pandang Anda terhadap dunia, tapi juga meningkatkan kualitas hidup Anda secara nyata. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak tergantung pada hal di luar kendali kita, tapi pada bagaimana kita meresponsnya, bahwa penderitaan bukanlah musuh, melainkan guru, dan bahwa ketenangan sejati bukan dicari, tapi dibentuk dari dalam. Di sini, kita belajar untuk tidak sekadar bertahan, tapi bertumbuh, tidak larut dalam reaksi, tapi bertindak dengan nilai. Duduk sejenak, renungkan, dan biarkan kedalaman filsafat mengubah permukaan hidup Anda. Poin 1. Kendalikan yang bisa dikendalikan. Lepaskan yang tidak. Kebahagiaan dan kebebasan dimulai dari satu prinsip. Beberapa hal ada dalam kendali kita, dan beberapa hal tidak. Epictetus. Dalam hidup, banyak dari kita menghabiskan waktu, energi, bahkan seluruh emosi untuk sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar berada dalam kendali kita. Kita khawatir apakah orang lain menyukai kita cemas tentang masa depan yang belum terjadi, dan marah terhadap masa lalu yang tak bisa kita ubah. Kita ingin cuaca cerah saat hujan turun, berharap orang lain berubah saat mereka bahkan tidak menyadari kesalahannya. Di titik inilah Stoikisme datang bukan sebagai dogma, tapi sebagai cahaya nalar. Ia memisahkan hidup menjadi 2 bagian besar. Apa yang bisa kita kendalikan, dan apa yang tidak bisa. Dan dari pemisahan sederhana itu, lahirlah kedamaian. Apa yang bisa kita kendalikan? Sangat sedikit sebenarnya, tapi justru karena sedikit, maka penting. Kita bisa mengendalikan pikiran kita, niat kita, tindakan kita, dan bagaimana kita merespons dunia. Kita tidak bisa mengendalikan ucapan orang lain, hasil dari usaha kita, atau peristiwa yang terjadi di luar kendali kita. Kecelakaan, penyakit, kematian, atau kegagalan yang datang meski sudah berusaha. Namun, yang sering terjadi adalah sebaliknya. Kita sibuk mengutuk hal-hal yang tak bisa kita ubah, dan mengabaikan kekuatan atas diri sendiri yang sebenarnya paling menentukan. Kita beraksi, bukan bertindak. Kita hanyut dalam emosi, bukan mengarahkan pikiran. Kita ingin dunia tunduk pada kehendak kita, padahal dunia tak pernah berjanji untuk adil. Apalagi patuh. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf Stoik, menulis dalam Meditations, kamu memiliki kekuasaan atas pikiranmu, bukan peristiwa-peristiwa luar. Sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Dan memang benar, disinilah letak kebebasan sejati manusia. Saat kita berhenti mengontrol hal di luar diri, dan mulai menguasai batin sendiri, disitulah kita menemukan otonomi. Kita tak lagi menjadi budak perasaan atau korban keadaan. Kita menjadi penguasa atas satu-satunya wilayah yang benar-benar milik kita, diri sendiri. Bukan berarti kita pasrah atau apatis. Bukan berarti kita tidak peduli dengan hasil. Tapi kita bekerja tanpa melekat pada hasil. Kita berbuat dengan niat jernih dan menerima hasilnya tanpa mengutuk nasib. Seorang Stoik akan berkata, aku akan melakukan bagianku dengan sebaik mungkin, dan apapun yang terjadi setelahnya, biarlah alam semesta mengaturnya. Kebebasan dimulai saat kita berkata, aku tidak bisa mengendalikan opini orang lain, tapi aku bisa mengendalikan karakternya diriku. Aku tidak bisa memastikan semua orang memperlakukan aku dengan hormat, tapi aku bisa memilih untuk bertindak dengan integritas. Aku tidak bisa memilih apa yang akan terjadi besok, tapi aku bisa memilih bagaimana aku menyikapi hari ini. Dari sikap itu, lahir ketenangan. Jadi, jika hari ini engkau merasa cemas, lelah, frustrasi, mungkin itu karena engkau sedang mencoba mengendalikan hal-hal yang tidak pernah ada dalam genggamanmu. Maka tariklah dirimu kembali. Lihatlah ke dalam. Tanyakan, apa yang bisa kulakukan saat ini? Lalu lakukan itu, dan sisanya lepaskan. Karena orang yang memahami batas kuasanya bukan menjadi lemah. Ia justru menjadi kuat. Karena ia tahu bahwa kekuatan sejati bukan soal mengendalikan dunia, tapi mengendalikan diri sendiri di dalam dunia yang tak terkendali. Poin 2. Persepsi Anda menentukan realitas Anda. Manusia tidak terganggu oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangannya terhadap kejadian itu. Epictetus, ada sebuah kebenaran halus dalam hidup yang sering kita abaikan karena terlalu sibuk bereaksi terhadap dunia, bahwa kenyataan objektif dan pengalaman subjektif tidaklah sama.
Dua orang bisa mengalami hal yang sama, namun bereaksi dengan cara yang sepenuhnya berbeda. Yang satu melihat kesempatan, yang satu melihat bencana, yang satu merasa tenang, yang satu tenggelam dalam kecemasan. Apa perbedaannya? Persepsi. Dalam Stoikisme, persepsi adalah fondasi utama dalam memahami penderitaan. Bukan peristiwa itu sendiri yang menyakiti kita, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Dunia luar tak punya kuasa langsung untuk melukai jiwa kita, kecuali kita mengizinkannya. Bayangkan, hujan turun saat Anda merencanakan perjalanan. Apakah itu musibah atau berkah? Apakah Anda berkata, "Hari saya hancur," atau Anda berkata, "Ini kesempatan untuk membaca, merenung, atau istirahat"? Hujan tetaplah hujan. Tapi reaksi Anda, itulah yang membentuk realitas Anda. Dalam tradisi Stoik, ini disebut dichotomy of control yang diperluas. Kita tak hanya mengendalikan tindakan, tapi juga bagaimana kita menilai segala hal. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Jika kamu disakiti oleh sesuatu dari luar, rasa sakit itu bukan berasal dari hal itu sendiri, melainkan dari penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk menghapus penilaian itu." Pernyataan ini radikal. Ia menempatkan seluruh tanggung jawab bukan pada dunia, tapi pada kesadaran kita sendiri. Kita tak bisa menyalahkan dunia jika kita menolak mengambil kendali atas pikiran kita. Ketika seseorang menghina kita, apakah kita akan terluka? Itu tergantung apakah kita menilai hinaan itu sebagai sesuatu yang valid atau tidak penting. Ketika rencana gagal, apakah itu berarti kita gagal? Tidak. Itu hanya berarti rencana itu tidak berjalan sesuai harapan, bukan bahwa kita sendiri tidak layak. Stoikisme tidak mengajarkan kita menyangkal realitas. Tidak. Justru sebaliknya. Ia mengajak kita untuk melihat realitas dengan jernih, bebas dari ilusi emosi atau prasangka. Seorang stoik memandang dunia sebagaimana adanya, netral, tanpa makna. Kitalah yang memberinya makna. Dan disinilah letak kekuatan terbesar manusia, kebebasan batin. Dalam dunia yang kacau, tidak pasti, dan kadang kejam, kita masih memiliki kekuasaan untuk memilih makna. Kita bisa memilih untuk melihat cobaan sebagai pembelajaran. Kita bisa memilih untuk melihat kehilangan sebagai pengingat atas keberlimpahan yang dulu kita miliki. Kita bisa memilih untuk melihat kritik sebagai kesempatan untuk tumbuh. Tapi ini tidak mudah. Pikiran kita terbiasa bereaksi secara otomatis. Maka Stoikisme menawarkan latihan harian, kesadaran atas persepsi. Tanyakan pada diri sendiri setiap kali emosi datang. Apakah ini berasal dari fakta atau dari tafsirku? Apakah aku bereaksi karena realitas atau karena harapanku yang tidak terpenuhi? Apakah mungkin aku melihat ini dari sudut yang berbeda? Dan kesadaran itu, perlahan, kita belajar menjadi tuan atas batin kita. Kita belajar bahwa banyak hal yang tampak menyakitkan hanyalah hasil dari persepsi yang belum kita periksa. Akhirnya, realitas bukanlah apa yang terjadi, tapi bagaimana kita menafsirkannya. Dan siapa yang menguasai persepsi, ia menguasai hidupnya. Jadi, hari ini, sebelum menilai sebuah kejadian sebagai baik atau buruk, berhentilah sejenak, lihatlah lebih dalam. Mungkin, apa yang Anda anggap sebagai kemunduran adalah bagian dari lompatan besar yang sedang disiapkan oleh alam semesta. Karena pada akhirnya, dunia ini tak berubah karena kita marah atau kecewa, tapi hidup kita akan berubah ketika kita mengubah cara kita memandang dunia. Poin 3. Latih diri untuk menghadapi kehilangan. Jangan mencintai sesuatu dengan cara yang membuatmu lupa bahwa itu bisa hilang. Marcus Aurelius, "Setiap manusia, cepat atau lambat, akan berhadapan dengan kehilangan. Kehilangan orang tua, pasangan, anak, sahabat, kehilangan harta, pekerjaan, kekuatan fisik, bahkan harapan. Hidup, pada akhirnya, adalah proses melepas sedikit demi sedikit, hingga tiba saatnya kita sendiri dilepaskan. Namun mengapa kehilangan terasa begitu menyakitkan? Karena kita terikat. Kita melekat pada apa yang kita miliki, syirwalah semuanya akan bertahan selamanya. Kita menganggap kehadiran orang yang kita cintai adalah jaminan. Kita percaya besok akan sama seperti hari ini. Dan disitulah penderitaan diam-diam berakar. Dalam penyangkalan terhadap kefanaan, Stoikisme hadir dengan ajaran yang tidak nyaman, tapi menyelamatkan. Latihlah dirimu untuk kehilangan, bukan agar menjadi dingin, tapi agar menjadi bijaksana. Agar kita bisa mencintai tanpa bergantung, memiliki tanpa terikat, menjalani tanpa menggenggam terlalu erat. Epictetus pernah berkata, "Ketika kamu memeluk anakmu, katakan dalam hatimu, besok ia mungkin tiada, maka kau tidak akan terguncang jika ia memang pergi." Kalimat ini terdengar keras bagi sebagian orang,
seolah mengajarkan untuk tidak peduli. Tapi sesungguhnya, inilah bentuk kasih sayang yang paling jujur, karena ia lahir dari kesadaran akan kefanan. Karena tahu bahwa segala sesuatu bisa hilang, maka kita menghargainya dengan sepenuh jiwa selama masih ada. Stoikisme tidak menolak kesedihan. Tidak, kesedihan adalah bagian dari kemanusiaan, tapi yang ditolak adalah keterikatan buta yang membuat kita hancur saat sesuatu atau seseorang pergi. Seorang stoik bersedih, tapi tetap berdiri. Ia menangis, tapi tidak kehilangan arah. Ia tahu bahwa tidak ada milik yang abadi, hanya pinjaman dari alam. Latihan menghadapi kehilangan dimulai dari hal-hal kecil. Ketika secangkir kopi tumpah, ketika rencana gagal, ketika teman tidak membalas pesan. Ini bukan tentang menjadi cuek, tapi tentang membentuk batin yang lentur. Karena jika kita bisa melepas hal-hal kecil dengan lapang dada, maka kita sedang membangun daya tahan untuk kehilangan besar yang kelak datang. Marcus Aurelius menulis, anggaplah setiap orang dan benda yang kau sayangi seperti buah di musimnya. Kau bisa menikmatinya, tapi kau juga tahu ia akan layu. Dengan cara pandang ini, cinta menjadi lebih murni. Kita tidak mencintai karena ingin memiliki, tapi karena ingin memberi. Kita tidak bersama seseorang karena takut kehilangan, tapi karena bersyukur diberi waktu bersamanya. Dan saat tiba waktu berpisah, kita tidak menggugat takdir. Karena sejak awal kita tahu, semua ini hanya sementara. Kehilangan adalah guru kehidupan. Ia mengajarkan kita tentang nilai waktu, tentang keberhargaan setiap momen. Ia memaksa kita untuk hidup lebih hadir, lebih dalam, lebih sadar. Tanpa kehilangan, kita akan terjebak dalam anggapan bahwa segala sesuatu akan selalu ada. Dan ironisnya, ketika kita benar-benar menerima kemungkinan kehilangan, justru di sanalah kita mulai benar-benar menggak. Kita menyadari bahwa satu senyum, satu pelukan, satu percakapan yang jujur adalah anugerah yang tak ternilai. Kita menjadi lebih ringan, lebih tenang, lebih bersyukur. Jadi, jika hari ini kamu sedang kehilangan, ingatlah, kamu tidak sendiri. Dan jika hari ini kamu belum kehilangan, mulailah bersiap. Bukan dengan menjadi keras, tapi dengan menjadi sadar. Sadar bahwa hidup bukan tentang menghindari kehilangan, tapi tentang menyambutnya dengan hati yang telah dilatih untuk melepas. Karena pada akhirnya, yang tersisa dari hidup bukanlah apa yang kita kumpulkan, tetapi siapa kita menjadi setelah semua yang kita cintai satu persatu kembali kepada semestinya. Poin 4. Kesulitan adalah latihan, bukan hukuman. Hal-hal yang menantang kita tidak dimaksudkan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Epictetus. Dalam kehidupan, kita sering bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Pertanyaan itu muncul bukan ketika segalanya berjalan baik, tapi saat kesulitan datang, mengetuk pintu kita tanpa permisi. Saat pekerjaan tak kunjung membuahkan hasil, saat tubuh jatuh sakit, saat pengkhianatan datang dari orang yang kita percayai, saat dunia seolah-olah bersekongkol untuk membuat kita menyerah. Dan di tengah penderitaan itu, kita tergoda untuk mengutuk nasib, menganggap bahwa semua ini adalah bentuk hukuman dari Tuhan, dari takdir, dari kehidupan itu sendiri. Namun, filsafat Stoik memutar balik cara pandang itu. Bagi seorang Stoik, kesulitan bukanlah hukuman. Ia adalah latihan, bukan kutukan, melainkan kurikulum. Bukan akhir dari segalanya, tapi pintu masuk menuju penguatan batin yang sejati. Seneca, seorang tokoh Stoik yang kaya, berkuasa, sekaligus menderita banyak tragedi dalam hidupnya, menulis, seseorang tidak bisa menjadi hebat tanpa diuji. Orang yang belum pernah menghadapi kesulitan, tidak pernah mengenal kekuatannya sendiri. Mari kita renungkan itu. Apa yang terjadi ketika seorang atlet melatih ototnya? Ia melawan beban, ia menahan rasa sakit, ia mendorong dirinya hingga batas. Tapi ia tahu, rasa sakit itu bukan tanda kehancuran, tapi tanda pertumbuhan. Demikian jiwa manusia. Kesulitan melatih ketahanan, menguji prinsip, membakar keangkuhan, memisahkan antara yang palsu dan yang sejati. Ia membentuk karakter seperti api menempa besi menjadi pedang. Tanpa api, besi hanyalah logam biasa. Tanpa kesulitan, manusia hanyalah potensi yang belum diwujudkan. Stoikisme menantang kita untuk tidak bertanya, kenapa aku mengalami ini? Tapi untuk bertanya, apa yang sedang dilatih dariku lewat peristiwa ini? Apakah kesabaran, keberanian, kerendahan hati, pengendalian diri, atau kemampuan untuk tetap tenang ketika semua hal tampak berantakan? Marcus Aurelius, kaisar yang memimpin di masa penuh perang dan wabah,
Menulis dalam Meditations, halangan bagi tindakan menjadi tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan. Kata-kata ini sangat sederhana, namun dahsyat. Stoikisme mengajarkan bahwa hambatan bukan musuh, tapi bagian dari proses. Bahwa jalan tidak dibuka dengan cara menghindari kesulitan, tapi dengan berjalan menembusnya. Lihatlah sejarah. Orang-orang besar bukanlah mereka yang hidup tanpa rintangan. Justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang ditempa oleh penderitaan, tapi menolak menjadi korban. Mereka yang menjadikan luka sebagai pelajaran, bukan alasan untuk berhenti. Kesulitan, pada akhirnya, mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Ketika segala hal berjalan lancar, kita bisa bersikap baik, sabar, dan bijak. Tapi saat kita diuji, dalam krisis, kegagalan, atau kehilangan, barulah terlihat apakah prinsip kita sungguh tertanam, atau hanya topeng yang dipakai di hari cerah. Namun, Stoikisme tidak mengajak kita mencintai penderitaan demi penderitaan itu sendiri. Bukan, ia mengajak kita untuk mengubah makna penderitaan, bahwa dalam setiap kesulitan, selalu tersembunyi ruang untuk pertumbuhan, bahwa di balik rasa sakit, ada pelatihan batin yang tidak terlihat, tapi nyata, dan dari cara pandang inilah, lahir kekuatan sejati. Karena ketika kita berhenti melawan kenyataan, dan mulai bekerja sama dengannya, penderitaan tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi guru. Maka hari ini, jika engkau sedang merasa lelah, terhimpit, atau putus asa, berhentilah sejenak, tarik napas, dan katakan pada diri sendiri, ini bukan akhir, ini latihan. Aku tidak sedang dihukum, aku sedang dibentuk. Kesulitan ini bukan bencana, ini kesempatan untuk menjadi lebih kuat, lebih dalam, dan lebih bijak dari sebelumnya. Karena dalam dunia stoik, kesulitan bukanlah musuh untuk dilawan. Ia adalah sahabat keras yang datang untuk mengajari kita menjadi manusia yang utuh. Poin 5. Kebajikan lebih penting daripada kesuksesan. Kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati, dan hidup yang baik adalah hidup yang selaras dengannya. Epictetus. Dalam dunia hari ini, kata sukses begitu diagungkan. Ayat oleh angka-angka. Berapa besar penghasilanmu? Seberapa banyak pengikutmu? Berapa gelar yang kau miliki? Dan sejauh mana pengaruhmu menjangkau dunia? Kita dibesarkan dalam sistem yang memuja pencapaian, mengejar validasi, dan mengukur harga diri dari hasil yang bisa dilihat. Namun filsafat stoik datang dengan kebenaran yang tak nyaman. Kesuksesan bukan ukuran hidup yang baik. Kebajikanlah yang menentukan nilainya. Apa itu kebajikan? Dalam stoikisme, kebajikan tidak sekadar berarti bersikap baik atau berperilaku sopan. Kebajikan adalah inti dari karakter manusia. Ia terdiri dari 4 pilar utama: kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Inilah fondasi dari kehidupan yang bermakna. Marcus Aurelius, seorang kaisar dengan kekuasaan nyaris absolut, tidak menulis tentang kekayaannya, tidak membanggakan perangnya, tidak mencatat pencapaian-pencapaian lahiriah. Sebaliknya, ia menulis dalam Meditations tentang hal-hal batiniah, kejujuran, keheningan jiwa, keteguhan dalam menghadapi penderitaan. Karena ia tahu, kuasa atas dunia luar tak berarti jika jiwa kita hancur di dalam. Seorang stoik tidak mengukur dirinya dari apa yang dia miliki, tapi bagaimana dia hidup. Ia tidak bertanya, apakah aku berhasil? Melainkan, apakah aku berlaku adil? Ia tidak bangga atas jumlah pengikutnya, tapi pada konsistensinya terhadap prinsip. Ia tidak tergoda oleh hasil, tapi terikat pada proses yang jujur dan terhormat. Seneca mengatakan, bukan karena hal-hal itu sulit, kita tidak berani, tapi karena kita tidak berani, maka hal-hal itu menjadi sulit. Dalam dunia yang menawarkan jalan pintas, kebajikan adalah jalan panjang. Dunia mungkin menyukai kebohongan yang nyaman, tapi orang yang bijak tetap berkata jujur, meski tidak disukai. Dunia mungkin memuja kekayaan instan, tapi orang yang adil memilih bekerja keras meski perlahan. Dunia mungkin mendewakan pencitraan, tapi orang yang punya pengendalian diri tahu, nilai sejati bukan ditentukan dari sorot mata orang lain, tapi dari ketenangan nurani sendiri. Seseorang bisa menjadi kaya karena mencuri, terkenal karena memfitnah, berkuasa karena menipu. Tapi apakah ia hidup dengan baik? Tidak. Karena keberhasilan yang dibangun tanpa kebajikan adalah kekosongan yang dibungkus kemewahan. Stoikisme tidak menentang kesuksesan, tapi ia menempatkan kesuksesan sebagai efek samping, bukan tujuan utama. Jika keberhasilan datang sebagai hasil dari hidup yang selaras dengan kebajikan, maka itu baik. Tapi jika kesuksesan menuntut kita mengkhianati nilai-nilai kita, maka keberhasilan itu tidak layak dimiliki.
Ingatlah, banyak orang mati dengan gelar, aset, dan pujian. Tapi tak satu pun nilai yang mereka jaga hidup setelah mereka tiada. Tapi, ada pula orang-orang yang hidup dalam keheningan, tanpa sorotan. Tapi namanya dikenang karena integritas, keberanian, dan ketulusan. Stoikisme mengingatkan kita, hidup yang benar tidak selalu membuatmu disukai, tapi ia akan membuatmu damai. Hidup yang dijalani dengan kebajikan mungkin tidak membawamu ke puncak kekuasaan, tapi ia akan membawamu ke puncak batin, tempat di mana kamu bisa menatap cermin tanpa rasa malu. Maka hari ini, sebelum mengejar sukses, tanyakan lebih dulu pada dirimu sendiri. Apakah aku sedang hidup dengan nilai? Apakah aku sedang memperlakukan orang lain dengan adil, diriku sendiri dengan hormat, dan dunia dengan kebijaksanaan? Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku bisa berkata bahwa aku hidup dengan benar? Karena pada akhirnya, dunia boleh mengabaikanmu, tapi nuranimu tidak. Dan dalam sunyi, yang tinggal hanyalah satu pertanyaan, apakah aku sudah menjadi manusia yang seharusnya? Poin 6. Renungkan kematian untuk menghargai hidup. Kamu bisa meninggal sekarang juga. Biarkan itu menentukan apa yang kamu pikirkan, katakan, dan lakukan. Marcus Aurelius. Kematian, sebuah kata yang sering kita hindari, seolah-olah dengan tidak membicarakannya, kita bisa menunda kedatangannya. Di dunia yang dipenuhi oleh distraksi dan hiburan tanpa henti, kematian menjadi sesuatu yang dibungkam, ditutupi, dan disingkirkan dari ruang kesadaran kita. Padahal, justru dalam renungan akan kematianlah kita bisa menemukan makna terdalam dari kehidupan. Dalam Stoikisme, merenungkan kematian bukanlah bentuk pesimisme, melainkan praktik spiritual yang disebut memento mori. Ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan untuk menakut-nakuti diri, tapi untuk membangunkan kita dari tidur panjang kelalaian. Karena hanya dengan mengingat bahwa hidup ini bisa berakhir kapan saja, kita mulai benar-benar hidup. Bayangkan, hari ini adalah hari terakhirmu. Apakah kamu akan mengeluh soal hal-hal kecil? Apakah kamu akan menghabiskan waktu dengan marah, cemas, atau iri? Ataukah kamu akan lebih memilih memaafkan, menyayangi, dan menghargai hal-hal sederhana yang selama ini kamu abaikan? Filsuf Epik mengatakan, kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Yang menakutkan adalah pikiran kita tentang kematian. Dan benar adanya, kematian bukanlah tragedi. Ia adalah keniscayaan. Semua yang hidup pasti akan mati. Yang menjadi masalah bukan kapan kita mati, tapi apakah kita sudah hidup sepenuhnya sebelum kematian itu tiba. Disitulah letak renungan Stoik. Kematian adalah pengingat, bukan ancaman. Lalu apa yang terjadi ketika kita battle merenungkan kematian? Pertama, kita mulai menyaring apa yang benar-benar penting. Kita tak lagi mengejar pengakuan kosong, karena kita tahu popularitas tidak bisa dibawa ke liang kubur. Kita tak lagi terlalu mengikatkan diri pada harta, karena kita sadar tak ada satu pun yang bisa kita miliki selamanya. Kita menjadi ringan, karena kita belajar untuk melepas. Kedua, kita menjadi lebih hadir. Karena tahu waktu terbatas, kita belajar mencintai lebih dalam. Kita berhenti menunda untuk mengatakan terima kasih, atau aku mencintaimu. Kita tak lagi menjalani hari dengan autopilot, tapi dengan kesadaran penuh. Karena setiap pagi, bisa jadi pagi terakhir. Ketiga, kita menjadi berani. Banyak ketakutan muncul karena kita ingin hidup selamanya. Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan muka. Tapi ketika kita menyadari bahwa pada akhirnya semua orang akan mati, termasuk diri kita, maka rasa takut itu mulai kehilangan cengkeramannya. Apa yang bisa dunia ancam terhadap seseorang yang telah berdamai dengan kematian? Tidak banyak. Marcus Aurelius sendiri menulis meditasi pribadinya di tengah perang, wabah, dan pengkhianatan politik. Ia tahu betul bahwa kekuasaan tidak kebal terhadap ajal. Dan karena itu, ia menulis bukan sebagai kaisar, tapi sebagai manusia yang sadar bahwa hidupnya terbatas. Dan justru dari keterbatasan itu, ia menemukan kekuatan untuk hidup dengan kejernihan. Stoikisme tidak meminta kita memikirkan kematian setiap detik. Tapi, ia mengajak kita tidak melupakannya. Seperti bayangan yang selalu mengikuti kita, kematian mengingatkan bahwa waktu kita bukan tak terbatas. Dan jika waktu adalah aset paling berharga, maka memboroskan hidup adalah bentuk pemborosan tertinggi. Kita tidak tahu kapan waktunya tiba, tapi kita tahu bahwa itu akan tiba. Maka, pertanyaannya bukan, berapa lama aku akan hidup? Tapi, apa yang akan kulakukan dengan waktu yang tersisa? Apakah aku hidup hari ini dengan cara yang akan kurelakan, jika ini adalah hari terakhirku? Apakah aku sudah menjadi manusia yang layak dikenang,
meski hanya oleh satu hati, yang mencintaiku dengan tulus. Karena pada akhirnya, yang memberi nilai pada hidup bukanlah lamanya, tapi kedalamannya. Dan hanya mereka yang berdamai dengan kematianlah, yang benar-benar bisa hidup dengan penuh. Poin 7. Jangan bereaksi, tapi bertindak sesuai nilai. Antara stimulus dan respons, terdapat ruang. Di dalam ruang itu terletak kebebasan kita untuk memilih respons. Dalam pilihan itu terletak pertumbuhan dan kebebasan kita. Viktor Frankl bukan binatang buas yang tergerak hanya oleh naluri. Kita bukan mesin yang hanya bereaksi terhadap rangsangan tanpa kendali. Kita memiliki kehendak bebas. Kita punya akal budi. Dan karena itulah, kita diberi tanggung jawab untuk tidak hanya bereaksi, tapi bertindak dengan kesadaran, dengan nilai. Namun, betapa mudahnya kita terpancing. Seseorang mengkritik, dan kita langsung membalas. Keadaan berubah tak sesuai harapan, dan kita langsung panik. Seseorang tak menghargai kita, dan kita langsung marah. Kita hidup dalam budaya reaktif. Segala sesuatu menuntut reaksi cepat. Berita, komentar, provokasi media sosial. Seolah diam adalah kelemahan, dan respons cepat adalah bentuk kekuatan. Tapi stoikisme datang dengan ajaran yang radikal. Kekuatan sejati bukan pada kecepatan respons, tapi pada kemampuan untuk berhenti, merenung, dan memilih tindakan yang selaras dengan nilai-nilai kita. Epictetus mengatakan, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tapi bagaimana kamu meresponsnya. Stoikisme mengajak kita mengambil kembali ruang itu, ruang antara stimulus dan respons. Disitulah letak kebebasan batin. Ketika kita dihadapkan pada hinaan, kita bisa memilih diam. Ketika dikhianati, kita bisa memilih tetap bermartabat. Ketika tertekan, kita bisa memilih bersikap tenang. Bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu siapa diri kita. Kita tahu nilai yang kita pegang lebih kuat daripada dorongan emosi sesaat. Bereaksi adalah naluri, tapi bertindak berdasarkan nilai adalah kesadaran. Bereaksi adalah refleks, tapi bertindak adalah refleksi. Filsuf Stoik mengajarkan bahwa manusia ideal bukanlah yang tak pernah merasa marah, kecewa, atau takut, melainkan dia yang tidak dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu. Emosi datang dan pergi, seperti cuaca, tapi karakter adalah langit yang tetap. Marcus Aurelius, yang menghadapi tekanan politik, perang, dan pengkhianatan, menulis dalam Meditations, jika seseorang berbuat jahat padamu, jangan membalasnya dengan kejahatan. Itu bukan tanggung jawabmu. Tanggung jawabmu adalah menjaga karaktermu tetap utuh. Dalam dunia Stoik, nilai seperti keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan pengendalian diri adalah kompas hidup. Kompas ini tidak bergantung pada keadaan. Ia tetap menunjuk ke arah yang sama, meski angin hidup berubah-ubah. Dan inilah yang membuat seseorang tidak mudah tergoyahkan. Mari kita bayangkan sebuah situasi sederhana. Seseorang memotong antrean di depanmu. Reaksi spontan bisa saja berupa kemarahan, tapi berhenti sejenak dan bertanya, apa yang akan dilakukan seseorang yang menjunjung kebajikan dalam situasi ini? Mungkin akan membawamu pada tindakan yang lebih bijak. Mungkin kamu akan memilih menegur dengan tenang, atau bahkan membiarkannya. Menyadari bahwa dunia tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Bertindak sesuai nilai bukan berarti pasif, tapi ini adalah bentuk keaktifan batin yang paling tinggi. Ini adalah kemampuan untuk tidak terhanyut, untuk memilih tindakan bukan berdasarkan emosi, tapi pada prinsip. Dan tindakan semacam ini, meski tampak tenang di permukaan, sesungguhnya adalah revolusi diam. Karena ia membebaskan kita dari perbudakan impuls. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berarti tidak ikut arus kemarahan massal, tidak terpancing oleh kebisingan digital, tidak hidup dengan reaktif, tapi dengan tenang, terarah, dan berakar pada nilai yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Hari ini, tanyakan pada dirimu, apakah aku bereaksi, atau aku memilih bertindak? Apakah aku dipimpin oleh nilai, atau dikendalikan oleh dorongan sesaat? Apakah aku hidup sebagai tuan atas batinku, atau budak dari keadaan luar? Karena pada akhirnya, kualitas hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita, tapi oleh bagaimana kita memilih untuk bersikap terhadap semua itu. Poin 8. Uji diri lewat refleksi harian saat malam tiba dan kamu pergi tidur. Jangan biarkan tidur merenggutmu sebelum kamu mengulas kembali perbuatanmu hari itu. Seneca. Di tengah segala kesibukan hidup modern, pekerjaan yang menumpuk, jadwal yang padat, suara notifikasi yang tak pernah henti, kita cenderung hidup dalam mode otomatis. Kita beraksi, bergerak, bertindak,
namun jarang sekali berhenti. Jarang bertanya, apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Atau lebih dalam lagi, siapa aku sedang menjadi? Stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan yang baik bukan hanya diukur dari tindakan kita di dunia luar, tetapi dari kemurnian niat dan keteguhan prinsip dalam batin kita. Dan untuk mengukur itu, dibutuhkan cermin, bukan cermin kaca, tapi cermin batin. Refleksi harian. Refleksi harian adalah disiplin spiritual yang telah dipraktekkan sejak zaman Romawi oleh para filsuf besar seperti Seneca dan Marcus Aurelius. Di akhir setiap hari, mereka duduk, menulis, bukan untuk meratapi hidup, tetapi untuk menghitung tanggung jawab moral mereka sendiri. Mereka bertanya, apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku hari ini? Apakah aku bertindak dengan kebajikan, atau aku membiarkan emosiku menguasai? Apakah aku berlaku adil kepada orang lain, dan jujur terhadap diriku sendiri? Di mana aku gagal, dan bagaimana aku bisa memperbaikinya besok? Latihan ini sederhana, namun sangat kuat. Ia mengajak kita untuk tidak menjalani hidup yang kosong, melainkan hidup yang diperiksa, disadari, dan diarahkan. Hidup yang tidak diperiksa, kata Socrates, tidak layak dijalani, dan stoikisme memberi kita alat untuk memeriksanya setiap hari dengan jujur. Refleksi bukanlah hukuman. Ia bukan ajang untuk menyalahkan diri, tapi arena untuk memperbaiki diri. Seperti seorang atlet yang menonton ulang rekaman permainannya, kita pun meninjau batin kita sendiri, bukan untuk terjebak dalam rasa bersalah, tetapi agar besok kita bisa bermain lebih baik, hidup dengan lebih utuh. Bayangkan, jika setiap malam kita meluangkan waktu hanya 10 menit untuk diam, tanpa ponsel, tanpa gangguan, hanya kita, kertas, dan kesadaran. Lalu kita menulis, apa yang sudah kulakukan dengan baik hari ini? Di mana aku lalai? Bagaimana aku berbicara pada orang lain? Apakah aku memberi atau hanya menuntut? Apakah aku sabar atau mudah meledak? Tindakan reflektif ini melatih kepekaan batin. Ia memperhalus moral kita. Ia membuat kita tidak hanya hidup dengan niat baik, tetapi juga dengan kesadaran yang terus-menerus berkembang. Karena tidak cukup hanya menjadi baik, kita juga perlu menjadi sadar bahwa kita sedang berusaha menjadi baik. Dan lebih dari itu, refleksi harian menjauhkan kita dari kesombongan dan kelalaian. Dalam dunia yang dipenuhi sorotan luar, kita bisa lupa bahwa pencapaian bukan segalanya. Orang bisa memuji kita, tetapi kita sendiri tahu apakah yang terlihat di luar sejalan dengan kualitas batin yang tersembunyi. Refleksi membuat kita jujur, bukan kepada orang lain, tetapi kepada diri sendiri. Dan kejujuran itu adalah fondasi dari transformasi sejati. Marcus Aurelius, meski seorang kaisar, tetap menulis catatan pribadinya tiap malam. Ia sadar, kekuasaan tidak menjamin kebijaksanaan. Justru semakin besar peran kita di dunia, semakin penting untuk menyelami batin sendiri. Karena hanya dengan itu, kita bisa memastikan bahwa tindakan kita bukan sekadar rutinitas kosong, melainkan pancaran dari nilai yang kita yakini. Refleksi harian juga mengajarkan kita tentang kemajuan, bukan kesempurnaan. Tidak ada manusia yang sepenuhnya baik setiap hari, tapi setiap hari adalah kesempatan untuk lebih baik dari kemarin. Sedikit demi sedikit, dengan sabar. Maka hari ini, sebelum engkau terlelap, jangan hanya memadamkan lampu. Padamkan juga kebisingan pikiran. Ambillah waktu sejenak, duduk, diam, dan tanyakan, apakah aku hidup dengan penuh kesadaran hari ini? Apakah aku setia pada nilai-nilaiku? Jika ini adalah hariku yang terakhir, apakah aku bangga dengan cara aku menjalani hari ini? Karena hidup yang baik bukanlah hidup yang panjang semata, tapi hidup yang setiap harinya dihidupi dengan penuh makna. Dan pada akhirnya, hidup bukanlah soal seberapa banyak yang kita capai, seberapa tinggi yang kita daki, atau seberapa lama kita bertahan, tetapi soal seberapa dalam kita memahami diri sendiri, seberapa selaras kita hidup dengan nilai, dan seberapa siap kita melepaskan. Saat waktunya tiba, ke-8 pelajaran stoik ini bukan teori kosong. Ia bukan filsafat tua yang terkurung di masa lampau. Ia adalah cermin hari ini, sekaligus peta untuk hari esok. Sebuah ajakan untuk hidup lebih jernih, lebih tangguh, lebih berarti di tengah dunia yang bising, cepat, dan penuh distraksi. Ketika kita mulai mengendalikan yang bisa dikendalikan, mengubah persepsi, berdamai dengan kehilangan, dan menjadikan kesulitan sebagai latihan. Ketika kita menempatkan kebajikan di atas kesuksesan, merenungkan kematian sebagai pengingat hidup, bertindak sesuai nilai, dan menguji diri lewat refleksi harian, kita sedang menapaki jalan yang sunyi, tapi dalam, jalan seorang stoik.
bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang sadar akan dirinya. Jika narasi ini memberi Anda sesuatu untuk direnungkan, walau hanya satu kalimat, maka perjalanan ini tidak sia. Untuk Anda yang ingin terus menyalakan kesadaran, menempuh jalan batin yang bijak, dan menggali filosofi kehidupan yang abadi, jangan lupa untuk berlangganan channel Senandika Filsafat. Di sini, kita tidak hanya berbicara, tapi juga merenung. Tidak hanya mendengar, tapi juga memahami. Karena kita percaya, dalam kesunyian berpikir, manusia bertumbuh. Klik subscribe, nyalakan notifikasi, dan mari melangkah bersama dalam diam, dalam kata, dalam filsafat, menuju hidup yang dijalani dengan keutuhan jiwa. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Salam bijaksana.